Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyendi Muhammadillah dengan NIM 522041146 dari kelompok 2 yang di oleh Bu Sri Wulandari, Eskom dan MCS. Oke, baik. Di sini saya akan mengerjakan atau mempresentasikan hasil program yang telah saya buat. Di sini saya menggunakan, di sini program saya berjudul antrian bantuan sosial yang saya melanjutkan dari program lalu, program UTS, dan saya lanjutkan di tugas besar akhir ini untuk UAS responsi ya. Jadi di sini saya menggunakan dua metode yaitu dua metode utama BST atau binary search tree dan QU atau yang kita biasa kenal sebagai antrian. Oke, baik pertama-tama yaitu saya di sini akan menjelaskan tentang strukturnya. Jadi strukturnya itu ada di sini ada tiga kelas, yaitu kelas QQ, BST Node, kelas BST, dan kelas antrian UI. Oke, nah ini mungkin ini sekilas. Oke, baik. Pertama itu dari import TK Inter dan import message box dan simple dialog. Jadi TK Inter ini sebagai salah satu wadah atau jendela utama dari pengaplikasian UI dan di sini saya juga mengimport modul dari TK Inter yaitu message box atau ntar seperti pop-up dia jatuhnya seperti pop-up pemberitahuan dan simple dialog yaitu sebagai salah satu bentuk interaksi yang ada di aplikasi UI yang bertujuan untuk bisa mengetik sendiri atau menginput sendiri. Oke, selanjutnya itu kelas QQ itu sendiri. Oke, kelas QQ berisikan fungsi init atau fungsi utama dan saya berisikan self.items yang dimana data nantinya akan berupa list. Oke. Selanjutnya yaitu init def is empty. Jadi kalau misalnya return, kalau misalnya data itu sama dengan 0, panjang datanya, maka dia akan mereturn. Oke. Dan selanjutnya itu NQQ. Oh, sorry. Maksud saya def atau fungsi isEmpty ini akan memanggil. Jika dipanggil, dia akan memanggil mereturn panjang dari eh, banyak datanya kalau memang sama dengan 0. Oke. Terus selanjutnya itu NQQ, yaitu menambahkan data. Jadi ada parameter item, itu nanti datanya sendiri. Jadi kita akan menambahkan data dengan append. Oke, selanjutnya itu fungsi DQQ atau nah di sini baru kita bisa memanggil dengan jelas. Kita memanggil dengan self is empty jika datanya itu 0, maka dia akan mereturn non atau kosong. Tapi kalau misalnya datanya itu ada, maka dia akan menghapus menggunakan .pop. Nah, yang dihapus adalah data pertama atau indeks ke 0. Jadi gini, jadi ketika misalnya kita punya data yang panjang, jadi di QQ ini adalah kita memasukkan data dan kita menghapus data, jadi sistemnya itu first in, first out atau FIFO. Nah, mungkin kayak gitu tentang QQ atau tentang antarnya. Selanjutnya itu kelas BST Node yang berisikan hanya satu fungsi utama. Itu di dalam init ada self dan key. Nah, parameter key ini adalah nanti kita sebagai bentuk pencarian. Jadi sebagai kata kuncinya, sebagai data kunci yaitu kita akan menggunakan nama atau warganya. Dan di sini ya kita tahu BST itu pasti ada namanya self dan right atau data kecil dan data besar. Oke, selanjutnya itu kelas BST. Nah, kelas BST sendiri itu pasti panjang. Dan di sini sebagai gambarannya saya hanya menggunakan pertama itu def init, insert, dan search. Nah, jadi fungsi init itu sebagai self root sama dengan root. Jadi di dalam BST ini kosong bentukannya. Jadi kemudian fungsi insert ini akan memanggil parameter key. Nah, jika misalnya data itu masih kosong, maka dia
akan diisi dengan data baru dengan menggunakan insert rekursif. Nah, jika misalnya kuncinya itu lebih kecil dari berikut, maka akan ditempatkan di posisi sebelah kiri atau lebih kecil. Jika misalnya datanya lebih besar daripada yang ada di dalamnya itu, maka akan lebih besar lagi gitu. Misalnya kita menggunakan, saya menginputkan data seperti misalnya namanya Isyandi. Nah, itu kan I, eh, kata pertamanya atau huruf pertama. Dan semisal saya menginputkan data misalnya Andi, maka dia akan ditaruh sebelah kiri gitu. Nah, kemudian misalnya search. Nah, search juga sama. Jadi jika kita mencari data, dia itu akan memanggil atau memanggil si rekursifnya. Nah, sama seperti tadi, di rekursif ini dia akan memanggilkan jika not is not. Berarti notnya itu kosong atau not itu sama dengan key. Nah, berarti dia akan memanggilkan data tersebut. Nah, tapi jika misal data lebih kecil, maka dia akan ditaruh sebelah kiri, dan jika data lebih besar, maka ditaruh sebelah kanan. Seperti itu. Sama, jadi kayak BST ini seperti pencarian data yang mungkin kita sebut sebagai kita mencari nilai tengah dulu pasti. Jadi kita bisa menempatkan data itu ada di sebelah lebih kecil atau sebelah lebih besar gitu. Nah, jadi biar datanya tuh sebagai pohon, jadi biar lebih cepat untuk mencarinya. Nah, dan kemudian kelas selanjutnya adalah kelas antrian bantuan sosial atau saya singkat ABS. Nah, di ABS ini ada beberapa fungsi. Ya, pertama fungsi utama yaitu fungsi init, itu fungsi tambah antrian, fungsi daftar antrian, fungsi cari warga, dan proses antrian. Nah, di init ini saya mendapatkan atau berpikir, oh ya mungkin sama seperti program-program lainnya, yaitu kita pasti akan mendapatkan program turunan dari kelas QQ dan kelas BST untuk memanggil fungsi yang ada dalam tadi. Misalnya QQ atau NQQ seperti tadi misalnya di kelas BST seperti search dan insert. Oke. Nah, oh iya tadi saya lupa menjelaskan. Jadi kenapa saya tadi di sini insert ada garis bawahnya dan di search juga ada itu, berarti hanya bisa digunakan di dalam kelas tersebut saja atau private lebih tepatnya. Nah, jadi dia tidak bisa dipanggil di kelas lain, jadi hanya bisa di dalam kelas itu sendiri. Oke, baik. Pertama berarti dev init atau fungsi utamanya tadi seperti tadi. Dia self QQ itu sebagai turunan dari kelas QQ dan self BST itu sebagai turunan dari kelas BST. Oke, fungsi tambah antrian. Nah, fungsi tambah antrian ini saya menggunakan parameter warga dan bantuan. Terus di dalamnya itu ada self QQ, NQQ. Nah, NQQ ini tadi adalah sebagai wadah untuk menambah data. Jadi untuk apa namanya item tadi. Nah, di sini saya akan menggunakan dua parameternya yaitu warga dan bantuan. Jadi akan dimasukkan semuanya. Sedangkan insert, kenapa saya hanya menggunakan warga? Karena di dalam insert tadi adalah kita menggunakan parameter key atau nanti kita untuk pencarian BST-nya di insert tersebut. Nah, kemudian di daftar antrian ini saya tidak memakai parameter apa selain untuk memanggil kelas-kelas yang sebelumnya tadi. Oke, nah di dalam antrian daftar ini jika antriannya kosong, maka dia akan memberitahukan atau pop-up tadi yang seperti saya bilang message box itu sebagai pop-up. Jadi pemberitahuan ini sebagai title-nya dan antrian ini sebagai komennya atau sebagai ntar bentukan pemberitahuan gitu. Oke, dan else jika dia tidak kosong maka daftar antrian akan melakukan perulangan terhadap I. Jadi mungkin akan dibantu dengan warga dan bantuan di dalam enumerate dan ini items dan sub dari satu. Nah, enumerate ini sebagai salah satu bentuk yang nanti dia akan menghasilkan apa yang namanya ya indeks pertama dan isi dengan warga dan bantuan. Jadi dia sebagai induknya gitu loh. Jadi biar kita gampang mencari dan nanti bisa dihapus dengan pop tersebut dengan salah proses nantinya. Dan kemudian cari warga yaitu parameter warga. Jadi kalau misalnya self BST self kita mencari warga, jika dia ada maka dia akan dihasilkan ada dalam antrian. Tapi kalau misalnya nggak ada, berarti dia tidak ditemukan dalam antrian. Nah, notnya itu sebagai wadah atau sebagai apa namanya ya,
wadah dari BST search warga tadi. Jadi kita memanggil lagi ke atas. Dan proses antrian, di sini kalau misalnya antriannya kosong, maka ya antrian kosong. Jika misalnya antriannya ada, berarti dia akan eh, apa namanya? Dia akan memanggil warga dan bantuan, bukan memanggil warga sih, kayak lebih tepatnya tuh untuk sebagai wadahnya dulu, jadi biar bisa dipanggil nanti. Jadi dia akan menghapus datanya tadi pakai DQQ itu, pakai fungsi DQQ. Jadi data yang telah kita inputkan tadi, data pertama, maka ya di sini dengan tadi pop 0, maka ya udah. Nanti data yang pertama kita inputkan, semisal ada Sasa, terus bantuannya jenis bantuannya apa, maka ya data Sasa itu yang akan dihapus terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk selanjutnya ke kelas antrian GUI. Ini yang menu utamanya. Oke, di dalam antrian GUI ini ada beberapa fungsi, yaitu fungsi utama itu fungsi init, terus ada create widget, dan tambah antrian, dan get jenis bantuan, daftar antrian, proses, dan cari warga. Nah, di sini, di fungsi utama ini atau fungsi init, saya menggunakan parameter master. Jadi self master sama dengan master. Nah, kenapa seperti itu? Karena master di sini adalah sebagai jendela utama untuk bisa memanggil metode-metode lainnya gitu loh di dalam pengaplikasian GUI ini. Oke, terus self antrian sebagai turunan dari kelas antrian bantuan sosial dan kita akan memanggil juga self create widgets agar bisa dipanggil. Oke, di dev create widgets ini, bentar saya cek dulu apakah ke record. Oke, ke record. Nah, di create widget ini misalnya self label, kita memakai label. Jadi sebagai apa namanya ya, pop up juga sih sebagai pop up untuk bukan pop up, lebih tepatnya tuh kalau label itu untuk judul judul di jadi dia sebagai kayak kata-kata aja sebagai kayak quotes gitu. Nah, di sini saya menggunakan pedi atau .pack itu sebagai pengatur tata letak. Saya menggunakan pedi atau padding sumbu y sama dengan 10. Oke. Dan di sini ada beberapa self button atau yang saya gunakan tk.button yang itu ntar bentukannya dia seperti pilihan-pilihan. Jadi ada tambah, daftar, cari, proses, dan exit. Dan di dalam tambah ini saya akan memanggilkan self tambah antrian. Nanti di bawah, terus kemudian daftar akan memanggil daftar antrian atau masuk ke data antrian, daftar antrian tersebut dan cari akan mencari warga dan proses akan memproses antrian dan exit berarti akan keluar dari program ini. Oke. Dan masing-masing menggunakan .pack atau paging tata letak sumbu y sama dengan 5. Dan kemudian berarti saya selanjutnya itu fungsi tambah antrian. Di sini saya menggunakan variabel warga yang berisikan untuk sebagai wadah dari simbol dialog dan async tree ya mungkin seperti pop-up-nya lagi. Jadi async tree ini data yang pertama kita inputkan atau parameter pertama itu adalah judulnya. Nah, yang kedua itu masukkan nama warga, baru ntar di situ bisa menginput nama sendiri. Oke. Jadi jika warga ada, maka dia akan menggunakan get jenis bantuan di sini. Nah, terus jika memang bantuannya ada, maka dia akan menggunakan message box show info. Jadi pemberitahuan lagi pop-up muncul baru dan antrian telah ditambahkan, silakan menunggu. Nah, kenapa di sini? Nah, di sini saya menggunakan namanya privat lagi atau untuk di kelas tersebutannya. Di sini menggunakan variabel bantuan yang berisi dari simple dialog dan asymmetry untuk tadi. Jika emang warganya ada, berarti dia bisa membutuhkan bantuan. Oke. Nah, di sini bisa menambahkan, mungkin kita bisa judulnya itu tambahan teriak masih sama seperti tadi. Dan di sini kita bisa memasukkan jenis sembako yang kita mau atau bukan ding ada dua sembako yaitu sembako dan uang tunai. Nah, bentukannya itu bantuan sosialnya. Nah, itu. Nah, di sini kenapa jika bantuan and bantuan lower in. Nah, jadi ketika kita memasukkan data ini, misalnya sembako dan uang tunai, mau kita bentuk huruf besar atau huruf kecil, tetap nanti di inputkannya
di database-nya atau di list-nya tadi akan menjadi kecil. Dan jika misalnya dia menginputnya salah, misalnya tidak sesuai dengan sembako dan uang tunai, ya dia akan kesalahan dan jenis bantuan tidak ada dan sifatnya akan memanggil kekosongan lagi. Dan daftar antrian di sini dia memanggil daftar antrian di self antrian atau BST tadi di atas. Dan kalau misalnya Dev proses antrian juga memanggil kelas antrian tadi dan cari warga di sini warga sebagai salah satu sebagai bentuk wadahnya dari simple dialog untuk mencari tadi lagi. Dan jika warga ditemukan, maka dia akan memanggil warga tadi dengan search tadi. Oke. Nah, di sini ada root sama dengan TK. Nah, TK ini root sebagai wadah dari eh, objek TK yang mungkin sebagai jendela utama pengaplikasian GUI dan root title ini sebagai judulnya. Jadi judul yang biasa kita pakai kan TK doang. Jadi ini saya ubah menjadi bantuan sosial dan app ini sebagai bentuk wadah dari kelas antrian GUI yang berisikan parameter root yang bisa nanti bisa saling terhubung biar bisa saling menjalankan bareng gitu. Dan terakhir itu root dan main loop. Nah, main loop di sini adalah dia ketika misalnya, ya pokoknya dia akan menjaga eh, pemrosesan atau pengaplikasian UI jika program dijalankan dia akan terus menjaganya. Oke, baik. Nah, tadi maaf ada sedikit kekeliruan yang saya lakukan. Nah, selanjutnya di sini berarti kita akan membuat jalankan programnya. Oke, baik. Tadi, nah, sorry sorry. Nah, di sini tadi kenapa saya nggak bisa melakukannya? Ternyata saya baru ingat. Ternyata di beberapa fungsi itu harus menggunakan stripnya 2. Dan tadi saya memakai strip satu. Itu mungkin kesalahan yang sedikit fatal ya. Jadi di sini saya ubah semua ke 2 dan ternyata alhamdulillah bisa untuk menjalankan programnya. Oke, nah di sini coba bentar saya cek. Oh, udah muncul. Oke. Nah, di sini tuh kita akan membuat programnya. Dan tadi seperti yang saya bilang di bawah ini, di root title ini dia akan menghasilkan title di sini ya seperti judul di atas dan kalau misalnya antrian bantuan sosial ini muncul di label sini. Nah, sebagai kayak quotes saja. Dan coba kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di sini juga dia menggunakan tadi di apa dari asking-nya itu kalau misalnya namanya Sasa. Sasa. Dan misalnya dia ininya sembako, sembako misalnya sembako. Nah, oh tetap bisa ya. Padahal kan harusnya kecil. Oh, berarti tetap bisa bagaimanapun, tapi tentang di database tetap. Nah, setelah kita daftar, oh benar tuh. Di sini dia akan menjadi lower atau kecil semua hurufnya. Dan kemudian kita cari warga semisal. Nah, di sini juga ada title-nya. Kita cari warga misalnya namanya tadi Sasa. Oh, warga Sasa ada, guys. Wah, gitu. Misalnya kita cari lagi misalnya siapa ya? Joko. Wah, warga Joko tidak ditemukan gitu kan. Dan kita proses. Ah, Ibu atau Bapak Sasa silakan mengambil bansosnya itu sembako tadi. Nah, kita coba daftar lagi. Wah, daftarnya kosong. Nah, mungkin gitu aja. Sekian dari saya, kurang lebih mohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.